Cek, cek. Cek. Cek, se, cek, se. Cek.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf ada sedikit gangguan, jadi sedikit terlambat dalam penayangan live streaming, tapi tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah minggu pagi. Dan pagi hari ini KPW Karangmindi boleh bersama-sama hadir di gereja ini, dan kepada jemaat yang masih di rumah tetap terus semangat, tetap terus menjaga kesehatan, tetap hikmat dalam ibadah kita. Dan kita bersyukur dalam firman Tuhan pagi hari ini disampaikan oleh yang terkasih Pendeta Martinus Mendi dari GPI Ngatinegara. Selamat datang, selamat melayani, Tuhan Yesus berkati Bapak. Dan yang kedua, refleksi akhir tahun akan ditayangkan melalui tayangan YouTube seperti biasa di Sidomoyo Official. Silakan Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengikuti dalam ibadah refleksi akhir tahun nanti. Dan marilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam saat kita beribadah bersama. Kita akan pujikan nama Tuhan, kita akan bersyukur atas berkat Tuhan, Sang Pembawa Damai telah hadir untuk kita semua, dan Dia yang menyelamatkan kita semua. Nyanyian pujian nomor 44, Malam Kudus, akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kita akan dengan suara kita berikan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Suara kita yang terindah menyatu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah datang untuk kita di malam yang kudus.
kita akan berdoa bersama, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu, atas segala berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan pada kami semua pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu, menaikkan pengagungan hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Mari Tuhan, siapkan dan layakkan kami semua ya Tuhan, jemaat Tuhan GBC Tomoyo yang boleh mengikuti ibadah. Pakailah kami semua ya Tuhan, dan juga setiap anak-anak Tuhan yang boleh Engkau percaya untuk melayani Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan akan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan akan pakai kami, terlebih-lebih hamba-Mu Pendeta Sumenti ya Tuhan. Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan akan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkat firman Tuhan akan menjadikan kekuatan bagi kami, pertumbuhan bagi iman kami, terus mengenal akan Engkau, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembali mengucapkan selamat datang, Shalom. Kita kembali bersyukur pada Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Nya. Kita akan terus pujikan nama Tuhan, karena hanyalah Tuhan pembawa damai, dan kita juga harus menjadi pembawa damai. Dengan penuh semangat kita akan pujikan nama Tuhan, pembawa damai.
satu bulan ini kita akan terus bergumul dengan tema yang sudah kita gumuli bersama. Mari kita akan baca bersama-sama tema yang sudah terpampang di belakang. Aku adalah pembawa damai. Kita akan baca 2 kali. 1, 2, 3. Aku adalah pembawa damai. Sekali lagi. Aku adalah pembawa damai. Kita akan bergumul dan kita akan lebih mengerti arti pembawa damai yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih, Pendeta Martinus Sumenti melalui firman Tuhan. Satu nyanyian pujian akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Marilah kita sujud seperti rusa yang merindukan aliran sungai Tuhan, begitu haus akan firman Tuhan, begitu rindu akan berkat yang disampaikan oleh hambanya. Aliran sungai
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, satu pertemuan yang indah, di mana kami boleh berbakti bersama-sama dengan umat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Terima kasih Tuhan, waktu yang baik ini untuk kami merenungkan betapa indahnya bersama dengan Engkau untuk terus mengobarkan semangat di dalam setiap hati kami. Urapi setiap kami yang berada di gedung gereja ini dalam kebaktian, tetapi juga urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming bersama-sama kami di rumah-rumah. Sehingga ya Tuhan, kuasa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan, tempat, dan waktu. Tapi kuasa Tuhan mengalir di dalam setiap anak-anak-Mu karena Engkau maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh semua yang hadir. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, selamat pagi, selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama terus memuliakan Tuhan sekalipun dalam kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan secara manusia, tapi selalu mendidik kita untuk meraih sesuatu yang beruntung di tengah-tengah penderitaan dan persoalan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu tokoh dari India, namanya Mahatma Gandhi. Dia berkata begini, hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Kemudian belajarlah seolah-olah Anda akan tetap hidup selamanya. Saya ulangi lagi ya. Dia berkata begini, Mahatma Gandhi, hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah Anda itu akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Apa yang dapat kita lakukan pada saat kita ini diberi kesempatan untuk hidup, itu penting. Jadi janganlah kita hidup itu hidup-hidupan. Ada banyak orang yang hidup, tetapi dia tidak menghidupi kehidupannya. Nah, untuk kita bisa hidup, kita harus mengerti siapa yang menjadi sumber hidup. Karena manusia sesungguhnya tidak akan hidup ketika dia tidak dihidupi oleh sumber hidup. Tahu ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bagaimana kita ini bisa memanfaatkan hidup yang memberkati adalah ketika kita membangun perdamaian, ketika kita membangun kerukunan, ketika kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Itulah arti yang sebenarnya orang yang hidup. Kita akan melihat ada survei yang saya lakukan, Mendy.com, jadi tidak ada di internet manapun. Survei membuktikan mengapa orang sulit untuk berdamai. Bahkan saya pernah konseling dengan seseorang yang dia itu tidak mau mengampuni saudaranya, dia tidak mau berdamai dengan saudaranya. Kemudian saya tanya, apakah saudaramu sekarang masih hidup? Dia jawabnya apa? Sudah mati. Loh, sudah mati saja dia tidak mau damai. Ini yang terjadi. Sampai kemudian ada orang yang kemudian memasang kutuk dalam diri pribadi itu begini, sampai aku mati saya tidak akan pernah mengampuni. Ada yang sampai seperti itu. Nah, ada 4 hal penting yang saya perlu sampaikan pagi ini dalam survei saya, mengapa orang sulit untuk berdamai. Yang pertama, menganggap kesalahannya itu sangat besar. Jadi kalau orang menganggap kesalahannya orang lain terhadap dirinya itu sangat besar, maka apa? Sulit untuk mengampuni. Gitu ya. Jadi dia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang apa? Paling benar. Maka yang kedua, merasa dirinya paling benar.
menganggap orang lain kesalahannya lebih besar, kemudian merasa dirinya paling benar, maka sulit untuk berdamai. Yang ketiga adalah dia berkata begini, saya orang lebih tua daripada dia. Dia tidak mau berdamai karena merasa dirinya itu paling tua. Lah aku ki wong tua. Kok kon damai, kok kon menjadi pembawa damai. Dia yang mestinya berdamai dengan saya. Dulu ada pernah perkataan orang tua di Gunung Kidul ini, orang tua kami. Wong tua kuwi le kalah nuthuk menang geblok. Terus saya tanya, artinya apa? Sekalipun orang tua itu salah, ya, dia tetap bisa mukul dan lain sebagainya. Kamu yang harusnya minta maaf sama orang tua. Setelah saya tahu itu tidak benar gitu ya. Nah, yang keempat, survei membuktikan ada yang berkata begini, kenapa sulit berdamai? Saya ini jemaat biasa. Saya orang biasa, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya bukan diakon, saya bukan perancang, saya bukan tim ibadah. Sehingga wajarlah kalau saya tidak berdamai dengan dia. Yang suka damai itu ya biarlah hamba-hamba Tuhan, orang-orang tokoh penting dan lain sebagainya. Saya kan jemaat biasa. Ada yang begitu. Jadi ada 4 ya. Nah, tapi intinya dari survei ini semua adalah ujung-ujungnya karena apa? Karena saya. Dan ketika bicara karena saya, itu artinya apa? Egois. Jadi kalau setiap kita memiliki egoisme yang tinggi di dalam diri kita, maka sulit untuk kemudian kita berdamai. Nah, mari kita akan lihat bagaimana ajaran Tuhan Yesus terhadap kita orang-orang percaya. Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 9. Saya akan berkhotbah 1 ayat saja. Berapa jam, Pak? Terserah saya. Nah, kita akan lihat Matius pasal 5 ayat 9, 1 ayat saja. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat tema kita. Saya baca sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pagi ini saya tidak akan membahas mengenai fokus pada damainya, karena sudah dibahas oleh pendeta Mesak pada malam Natal. Saya selalu aktif untuk melihat perkembangan channel GBI Sidomoyo. Jadi jangan sampai kemudian sudah dibahas lagi kemudian bosan. Hari ini saya akan membahas dampak daripada orang yang membawa damai. Gitu ya. Nah, konteksnya apa? Jadi kalau saya mengkhotbahkan 1 ayat, jangan sampai keluar dari konteks pembicaraan kita. Ketika kita baca di dalam ayat tema kita, aku adalah pembawa damai, itu bisa berbicara menempatkan diri dari Yesus sendiri sebagai sumber pembawa damai. Tapi aku adalah pembawa damai bisa ketika orang percaya kepada Yesus yang sumber pembawa damai itu, maka dia akan menjadi pembawa damai, pelopor damai. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu kita akan bahas dalam ayat ini, perikop ini. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan di pasal 5 itu berbicara pengajaran Yesus kepada orang banyak yang sering disebut dengan khotbah Yesus di atas bukit atau khotbah di bukit. Nah, khotbah ini sering juga disebut dengan tema ucapan bahagia. Kemudian yang menerima siapa? Lihat dalam ayat tadi dikatakan berbahagialah orang yang menerima binatang, setan, atau orang. Alkitab jelas menjelaskan kepada kita bahwa yang menerima adalah orang, manusia. Jadi khotbah Yesus ini kepada orang, kepada manusia, kepada setiap orang, kepada orang-orang yang punya hati dan terbuka hatinya untuk kemudian dia akan menjadi pelopor-pelopor apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Di perikop ini itu sebenarnya dibagi oleh Matius, dia memaparkan sabda bahagia itu dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama
itu menyangkut orang-orang yang tidak beruntung, tetapi dengan tekanan pada sikap hati mereka tidak beruntung. Contohnya dalam konteks dekatnya adalah orang miskin, dalam roh dikatakan di situ, kemudian lemah lembut, kemudian lapar, kemudian haus akan kebenaran. Nah, ketidakberuntungan mereka pada masa ini dikontraskan dengan kelimpahan yang akan mereka terima kelak. Alkitab menjelaskan dalam perikop ini mereka akan dihibur, mereka akan dipuaskan, mereka akan memiliki bumi. Itu kelompok pertama dalam sabda Yesus ini. Kelompok yang kedua diawali dengan orang-orang yang baik. Di dalam konteks dekat ayat-ayat sebelumnya dikatakan orang yang masuk dalam kelompok baik ini adalah murah hati, kemudian suci hatinya, kemudian membawa damai. Dan kembali kepada orang-orang yang tidak beruntung, yakni orang yang menderita penganiayaan karena kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan upah yang besar. Intinya begitu dalam perikop ini. Nah, sabda bahagia ini itu merupakan pengantar dan dasar untuk tuntutan-tuntutan radikal daripada Yesus bagi orang-orang yang mau untuk menjadi pengikutnya, yaitu melakukan yang terbaik. Radikal melakukan yang terbaik, bukan radikal untuk memecah belah, bukan radikal untuk menghancurkan kebersamaan, tetapi radikal untuk berlomba melakukan yang terbaik sehingga umat ini menjadi contoh di dalam kehidupannya, di masyarakat, di gerejanya, di lingkungannya, di keluarganya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, syarat-syarat ini memang berat, sehingga orang perlu melihat apa yang akan diperolehnya nanti, atau apa yang diharapkan, karena dikontraskan. Seperti yang saya jelaskan dalam dua kelompok tadi. Isinya kalau kita lihat dalam khotbah ini memang sulit untuk dipahami secara sekilas Bapak Ibu, karena perlu untuk penafsiran. Contohnya di ayat 9 tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka hari ini marilah kita akan lihat bagaimana untuk menafsirkan dengan baik dari ayat ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saya tidak akan membahas berkenaan dengan penafsiran mengenai damainya, karena sudah dijelaskan di tanggal 24. Maka kalimat peralihan, pertanyaan saya begini, mengapa aku harus membawa damai? Catat nih ya, mengapa aku harus membawa damai? Kenging menopo kulolan panjenengan kedah nopo beto katentreman kerukunan. Nah, ada dua jawaban. Yang pertama kita lihat di ayat 9 saja, tidak usah kemana-mana. Di situ dijelaskan karena kita akan berbahagia. Catat ini ya, karena kita akan berbahagia. Pertanyaannya, apa itu bahagia? Nah, kita akan lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kata bahagia itu diartikan dua kata. Yang pertama, bahagia artinya adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Itu arti yang pertama, keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Orang diutang, atine seneng, ora dibenci wong, atine seneng. Gitu. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Yang kedua artinya adalah apa? Artinya adalah beruntung. Menarik bahwa orang kaya belum tentu beruntung. Orang yang berduit belum tentu beruntung. Dengar ini ya. Orang yang sehat belum tentu beruntung. Orang yang tidak mengalami pandemi belum tentu beruntung. Nah, bahagia ini artinya adalah beruntung. Maka kalau kita lihat Rasul Paulus sendiri, dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Sebuah kekontrasan yang berbeda dalam pemahaman manusiawi kita. Bagaimana mungkin orang menderita, bagaimana orang mungkin mati, dianiaya, dibenci, dijelek-jelekan, difitnah, tapi dia disebut orang untung. Itu menarik. Oleh karena itu, kata berbahagia dalam bahasa Indonesia yang kedua ini lebih cocok daripada arti yang pertama yang hanya berbicara mengenai aku tidak susah karena tidak punya utang. Karena ada orang yang punya utang, punya persoalan hidup, tetapi tetap bahagia karena bisa menikmati utangnya gitu. Bukan, karena bisa menikmati hidupnya untuk bisa kemudian berusaha dan melunasi utangnya dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, bagaimana Pak sekarang sesuai dengan Alkitab? Nah, kita akan pelajari sekarang. Di dalam bahasa Yunani, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Alkitab, kata berbahagia itu ditulis dengan kata makarios. Makarios itu artinya berbahagia. Ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, kehadiran Allah hari lepas hari. Secara ringkas, kebahagiaan ini terjadi oleh karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang tidak ditentukan oleh sarana, yang tidak ditentukan oleh tempat, yang tidak ditentukan oleh waktu, tapi segala waktu milik Tuhan dan segala tempat milik Tuhan. Kita bisa berada di tempat kebahagiaan itu. Mungkin ada orang-orang yang berkata begini, bagaimana saya bisa merasakan kebahagiaan? Wong saya ini ibadah hanya lihat di HP. Yaitu kalau lancar, kalau muyer-muyer terus gitu, bikin pusing, bikin jengkel. Ada orang-orang yang masih memiliki prinsip bahwa kebahagiaan hubungan pribadi dengan Tuhan itu dibatasi oleh alat. Enggak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zaman dulu tidak selalu bahwa orang untuk berhubungan dengan Tuhan itu berkumpul seperti ini. Tapi ada orang-orang yang menemukan Tuhan dalam pergumulan pribadinya. Ada banyak orang yang menemukan keindahan bersama Tuhan oleh karena hidupnya itu selalu mengabdi kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Zamannya berbeda. Jadi media itu alat. Live streaming itu alat. Tetapi sesungguhnya yang menyembah adalah hati kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh alat. Jadi tetap mensyukuri dengan semua yang ada supaya kita bahagia. Nah, berikutnya berbahagia ketika dikatakan oleh Yesus berbahagialah. Ini memiliki makna, oh alangkah bahagianya gitu ya. Luapan sukacita ada pada si orang berdosa yang telah diampuni karena Allah telah sama sekali mengampuni dia. Jadi luapan bahagia yang ada dalam diri kita oleh karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, itu menjadi sumber pokok. Kenapa bahagia itu ada di dalam diri kita, yang kemudian kita ekspresikan dengan senyum kita, sekalipun gigi tidak rata. Kita ekspresikan bagaimana tertawa kita, walaupun gigi kita ompong, karena ada luapan kebahagiaan yang Tuhan jamin. Yang lebih penting adalah apa? Pengampunan dosa. Itu kehebatan kekristenan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani makario ada ditulis juga dengan kata makarioi. Itu bukan berarti semoga kamu bahagia, bukan begitu. Tetapi kamu sekarang adalah berbahagia. Dalam bahasa lain terberkati. Jadi bahagia itu adalah ungkapan dari Yesus kepada orang yang mendengarkan, kamu sekarang bahagia, kamu sekarang terberkati. Bukan besok. Bukan.
Kamu sekarang ketika kamu mendengar, maka sebenarnya berbahagia adalah ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus mengalir di dalam hidup kita dimanapun kita berada, apapun keadaannya. Kebahagiaan terus mengalir di dalam kehidupan kita pancarkan di dalam hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu, yang menyebabkan bahagia itu karena apa dalam ayat ini? Tadi dikatakan berbahagialah kamu yang membawa apa? Damai. Artinya yang menyebabkan bahagia kita itu karena kita ini membawa damai. Untuk membawa damai kita harus damai dahulu dengan Tuhan. Dan damai dahulu dengan Tuhan sudah dijelaskan di tanggal 24. Maka saya tinggal menggarisbawahi, jika kita tidak ada damai dengan Tuhan, kita tidak akan memancarkan damai dengan sesama. Tapi betapa sulitnya kita ini berdamai dengan Tuhan kalau Tuhan tidak mendahului untuk berdamai dengan kita. Dan itulah yang disebut dengan anugerah. Jadi kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, siapa kita? Kita orang yang berdosa. Kalau Tuhan kemudian tidak memberikan anugerah dengan datangnya Kristus melawat kita untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, kita tidak pernah akan mendapatkan sumber damai itu. Nah, rumusnya gini, kalau dirumuskan nih, lihat rumusnya. Jadi untuk kita kemudian berbahagia, rumus yang pertama adalah percaya Yesus. Untuk kita damai dengan Allah, Allah memberikan anugerah pendamaian itu. Maka ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kemudian memperoleh damai. Pertama percaya, kemudian memperoleh damai. Dan kalau kita memperoleh damai, maka membuat kita apa? Bahagia. Percaya, damai, bahagia. Untuk damai dengan Allah hanya dapat dicapai kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber damai. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 1, dalam konteks jauh, dikatakan begini, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, karena percaya kepada Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Sang Mesias. Jadi Yesus datang membawa damai, sehingga kita damai dengan Allah. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tidak gentar, tidak gelisah menghadapi pandemi, menghadapi persoalan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sudah mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya nih, kalau udah kesimpulannya selesai. Di poin 1. Kesimpulannya adalah jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita berdamai dengan Allah, kita membawa damai dan kita pasti bahagia. Sekali lagi, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber damai, maka kita mendapatkan damai dan kita memancarkan kebahagiaan. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, atau percaya saya hanya dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah mendapatkan damai Yesus Sang Raja Damai itu, atau hanya sekedar rutinitas dalam kehidupan kita setiap tahun merayakan? Apakah kita asal-asalan di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita, tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati kita, tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk kita menerima kebenaran itu, firman itu? Apakah kita hanya menilai siapa yang menyampaikan kebenaran itu, tapi kita tidak melihat siapa sebenarnya kebenaran itu?
Kadang-kadang ada orang yang dipengaruhi nek sing gawe firman, sing nggawa firman dia, saya mau. Kalau dia yang menyampaikan firman, saya mau datang. Kalau dia yang menyampaikan khotbah, saya mau hadir. Kekeliruan yang terbesar adalah ketika seseorang tidak menempatkan hatinya bahwa dia beribadah itu hubungannya dengan Tuhan, bukan dengan pendeta, bukan dengan siapa, karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Bapak Ibu, rasulnya Yesus itu dengan latar belakang apapun, dan di sana tidak ada yang namanya sekolah teologi. Ada sekolah teologi baptis untuk para rasul Yesus? Tidak ada. Yesus ngajar langsung, Yesus bicara langsung, dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Ada punya titel Rasul Petrus, titelnya STH. Tidak ada. Rasul Yohanes, Rasul Paulus titelnya DTH. Tidak ada. Thomas MTH, STH, sok tahu, MTH, mau tahu, DTH, dah tahu. Bukan tergantung pada itu. Tapi kembali kepada setiap kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan damai itu. Pancarkan dalam kebahagiaanmu menjadi teladan. Disitulah tidak dilihat lagi bagaimana dia, latar belakangnya, seorang pejabat atau tidak, seorang intelektual atau tidak. Bahkan yang datang kepada Yesus pun para gembala, orang yang dianggap terpinggirkan, bukan berpendidikan. Tapi juga ada yang datang orang-orang Majus, orang-orang yang berpendidikan, punya jabatan. Tapi ada orang-orang yang sekalipun dia mengerti kitab suci seperti ahli Taurat dan para imam pun dia bersikap masa bodoh dengan kedatangan Kristus. Apakah kemudian ahli Taurat dan para imam damai, mendapatkan damai itu? Tidak. Apakah kemudian dapat mempengaruhi kebahagiaan di wilayahnya, di sekitarnya? Tidak. Karena dia tidak sungguh-sungguh di dalam menikmati kebenaran firman itu. Berikutnya Bapak Ibu, apa artinya kita tertawa kalau tanpa bahagia? Dengar nih, apa artinya kita tertawa kalau kita tidak bahagia? Karena tertawa belum tentu bahagia. Apa artinya harta? Apa artinya tahta tanpa bahagia? Bahkan apa artinya pria dan apa artinya wanita kalau tidak bahagia? Apa artinya berumah tangga kalau tidak bahagia? Karena bahagia melampaui segala apa yang ada di rancangan otak kita. Jika sudah bahagia, apa yang dapat kita perlihatkan kepada sekitar kita menjadi hal yang sangat penting. Masihkah kita bertengkar terus dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan jemaat, dengan tetangga? Masihkah kita bersungut-sungut penuh dengan ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi situasi dan kondisi? Apakah orang yang dekat dengan kita merasa bahagia? Dan kemudian pernahkah kita bertanya kepada istri kita, kepada suami kita? Pernahkah bertanya begini, apakah engkau istriku bahagia dengan aku? Halo? Yang di rumah-rumah pernah bertanya begitu? Apakah engkau, hai suamiku, bahagia hidup dengan aku? Apakah kita pernah bertanya kepada pacar kita, yang punya pacar, yang enggak usah tanya, apakah engkau bahagia pacaran dengan aku? Apakah yang punya anak pernah bertanya kepada anaknya, anakku, apakah engkau bahagia dengan orang tuamu? Halo, tanya. Sekali waktu perlu tanya. Kalau ternyata tidak bahagia, koreksi. Apakah kemudian kita pernah bertanya sebagai anak, papa mamaku, bapak ibuku, emak dan bapakku, apakah engkau bahagia punya anak aku? Halo, yang jadi anak, pernah bertanya begitu?
bertanya di dalam diri kita. Suatu ketika saya bertanya kepada istri saya, istriku, saya bilang gitu, apakah engkau bahagia mendampingi aku? Jawabnya suwi. Kenapa lama? Kemudian jawab dong, jangan lama-lama. Baru kemudian dia jawab begini, aku tidak bahagia. Ketika dia ngomong begitu kayak disambar bledek saya. Kenapa dia ngomong aku tidak bahagia? Dia bilang begini, maksud saya aku tidak bahagia kalau aku melihat kamu tidak bahagia. Halo? Pernah begitu ya? Istriku, apakah kamu bahagia dengan aku? Dia jawab, aku tidak bahagia. Kayak disambar bledek ya. Tapi kemudian diteruskan, maksudku aku tidak bahagia ketika aku melihat kamu tidak bahagia dengan aku. Ternyata setelah saya dalami perkataan itu adalah aku bahagia ketika aku bisa membahagiakan kamu dan juga bagaimana bisa menjadi berkat. Artinya berlomba untuk bisa membuat bahagia. Karena kita punya sumber yang sama di dalam Yesus. Sumber yang sama itulah yang kemudian menghasilkan kebahagiaan yang sama. Yang kedua, mengapa kita harus membawa damai itu? Di ayat 9, Matius pasal 5 menjelaskan, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Kalau tadi dikatakan karena kita akan berbahagia, yang berikutnya karena kita akan disebut anak-anak Allah. Dan itu hanya orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Bagaimana caranya menjadi anak-anak Allah? Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 saya akan bacakan. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mengapa kita membawa damai? Karena kita akan disebut anak-anak Allah. Dan kita disebut anak-anak Allah bukan karena kita Allah, tapi kita diangkat oleh Tuhan di dalam Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Apakah tandanya anak-anak Allah itu menjadi penting? 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata demikian, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Hanya ada 2 pilihan. Dengar ini. Hanya ada 2 pilihan yang Tuhan tawarkan. Kita mau menjadi anak-anak Allah atau kita mau menjadi anak-anak iblis, anak-anak setan. Jika kita anak-anak Allah, maka kebaikan apa yang dapat kita lakukan yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah kita mengasihi sesama kita? Apakah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dunia ini sedang dilanda oleh kebencian. Dunia ini sedang dipengaruhi oleh hal-hal yang akan memecah belah. Dunia ini sedang dipengaruhi oleh media yang semakin luar biasa dan siapa saja bisa mengakses. Di situ kadang-kadang mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi perasaan kita, yang kemudian menghancurkan hubungan kita kepada sesama. Tapi pertanyaannya, siapa kita? Identitas kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini membawa damai? Damainya Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu menjadi penting. Bapak Ibu, ada seorang guru agama yang datang kepada saya. Dia bercerita
Ini guru agama Kristen. Dia bercerita sedang menghadapi masalah keluarga. Kemudian dari cerita itu disampaikan bahwa dia berkata, saya cerai. Dia seorang pegawai negeri, guru agama Kristen, baik suami maupun istri. Punya gelar, punya jabatan, gajinya besar. Sudah punya anak 2, memutuskan cerai. Kemudian saya tanya, kenapa cerai? Tentu kan begitu kan? Dia memberikan jawaban begini, aku sudah tidak cocok lagi dengan dia. Aku sudah tidak lagi cocok dengan dia. Loh, memangnya kita diciptakan itu satu dengan yang lain itu cocok. Wah, kemudian dia pakai ayat. Karena dia guru agama ini, guru agama pakai ayat. Dia bilang begini, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Benar ya, ayatnya benar. Tapi dia berkata begini, yang menyebabkan saya tidak cocok karena saya tidak dipersatukan Tuhan, tapi saya dipersatukan orang tua saya. Saya langsung berpikir, oh kalau begitu kamu bersatu menikah karena dipaksa orang tuamu, dijodohkan orang tuamu. Betul, dia bilang begitu. Nah, kemudian saya tanya, sulit juga ya sama orang yang berpendidikan guru agama, teologi. Tapi Tuhan kasih masukan pada saya. Saya bilang begini, kamu nikah di mana? Dia menjawab, saya nikah di gedung gereja. Oh benar, benar. Kemudian, kamu yang memberkati siapa? Tuhan atau manusia? Ya Tuhan. Saya mintanya sama Tuhan. Dan ketika kamu minta sama Tuhan, janjimu di hadapan Tuhan apa? Aku mengasihi, menghormati, mencintai dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan apa? Lain-lain dan lain sebagainya. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita, gitu. Nah, ketika kamu didoakan dan kamu membuat janji itu kepada Tuhan, artinya kamu sepakat dengan tuntunan Tuhan. Memang kita diciptakan itu tidak sama. Terus dia bilang begini, hanya kamu yang kemudian memberikan arahan kepada saya. Ketika saya bicara dengan pendeta sekalipun, pendeta itu bilang begini, kamu orang yang mengerti masalah Alkitab dan teologi, terserah keputusanmu. Itu pendeta yang lain. Tapi dia berkatanya, kamu yang kemudian menasihatin saya. Ya kalau mau, kalau tidak itu urusanmu. Tapi kemudian dia sodorkan, aku sudah cerai, dia sudah tanda tangan. Dan setelah cerai saya bahagia. Nah kalau sudah cerai, kemudian tanda tangan, pertanyaan apa yang kemudian saya bisa lakukan? Apakah kemudian bisa rujuk? Dia sudah enggak, saya enggak. Ya sudah, setelah itu berarti kalian tidak akan menikah sampai maut memisahkan kalian. Saya kembali kepada Tuhan, masih begitu juga. Saya kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki saya nikah, ya saya nikah. Kalau Tuhan kehendaki enggak, ya enggak. Loh, memangnya rencana dan kehendak Tuhan itu mau kompromi dengan kesalahan? Ya itu urusan dia, ya sudah itu urusanmu. Tetapi garis bawahi bahwa kenapa dia berkata seperti itu, bukan masalah intelektualnya, bukan karena menggunakan ayat Alkitab. Loh, setan itu pun menggunakan ayat Alkitab untuk mencoba Yesus, betul? Coba baca di Matius pasal 4, di sana berbicara. Setan pun menggunakan ayat Alkitab. Jadi kalau begitu kebahagiaan dalam rumah tangga, perdamaian dalam rumah tangga kembali kepada diri kita. Ternyata ketika orang pegang pada egoisme, pola pikir yang salah, itu mempengaruhi dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir saya mau sampaikan, siapa identitas kita? Kita adalah anak Tuhan. Kita orang yang membawa damai dari Tuhan. Mari kita tebarkan kedamaian itu. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon sama Tuhan. Mari kita berdoa.
bersama-sama. Haleluya Yesus. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bertanya dalam diri kita, apakah damai Tuhan itu sudah melanda dalam hidup kita? Ketika damai Tuhan sudah melanda dalam hidup kita, apakah kita membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita? Buktikan siapa kita adalah anak-anak Allah. Itu hak istimewa. Mari kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa kasih-Mu bekerja untuk setiap hati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh merasakan betapa Tuhan luar biasa untuk mengoreksi setiap hidup kami. Identitas kami yang jelas di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang harus memancarkan damai Allah, yang harus memancarkan kebahagiaan itu. Tuntun kami ya Yesus. Ketika saat ini Tuhan kami masih sulit mengampuni, mari Tuhan bongkar hati kami, supaya kami mau mengampuni sesama kami. Ketika kami masih menyimpan dendam di dalam hati kami kepada anak-anak, kepada orang tua kami, kepada sesama kami, Tuhan kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu mengurapi kami. Dan biarlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang memancarkan kebahagiaan. Engkau adalah sumber damai kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Kuasa kasih Tuhan bekerja atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bersyukur atas berkat kasih Tuhan. Firman Tuhan baru saja disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan nyanyian pujian nomor 314, Damai yang Padaku. Ada
bisa mengumpulkan persembahan dan nanti Ketua KP akan menyampaikan ke gereja, dan jemaat yang ada di gereja nanti setelah pulang bisa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan yang ada di kotak belakang. Tetap patuhi protokol dan tetap jaga kesehatan, dan malah kita akan bersama menerima doa berkat dari hambanya yang terkasih. Kepada Bapak Smedi dipersilakan untuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur oleh karena campur tangan dan kasih Tuhan mengakhiri daripada kebaktian kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk persembahan kami yang akan kami berikan padamu, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, suami yang bekerja dan yang merancangkan pekerjaan. Tuhan, Kau memberkati. Saat ini juga kami terus berdoa untuk gereja ini dalam kuat kuasa kasih Tuhan. Tuhan terus bekerja untuk gereja-Mu ini. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk kerinduan gereja ini, untuk gembala sidang. Kiranya kuasa kasih Tuhan berikan yang terbaik, yang bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, baik tim ibadah, para perancang gereja, semua anggota, penuh dengan kerukunan dan kedamaian, supaya hidupnya diberkati dan gerejanya diberkati dan banyak orang yang diberkati. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemeliharaan, kekuatan dan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini sakit. Tuhan, Kau campur tangan dan Kau memberikan jamahan dan kesembuhan. Kami menyerahkan pemeliharaan-Mu pada saat pandemi seperti ini. Kekuatan imunitas kami menyerahkan dalam kuasa Tuhan, sehingga setiap kami sehat dan kuat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, supaya bangsa kami penuh dengan keamanan dan kedamaian. Kami menyerahkan kondisi perekonomian, pemimpin-pemimpin kami, kiranya kuasa kasih-Mu untuk menyertai dengan hikmat dan kebijaksanaan yang baik dalam memutuskan segala sesuatu. Begitu juga ya Tuhan, pemerintahan yang ada di bawah, baik Pak RT, Pak RW, keamanan, kepolisian, TNI, Tuhan Kau memberkati mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami mengakhiri untuk kebaktian kami. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Berdiam diri dengan hati kita yang sungguh-sungguh untuk menerima berkat dari Dia. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, tuntunan Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput Engkau masuk dalam pesta anak domba yang penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kami pada pagi ini. Amin.
Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan.